hashtag Indopride. Let's go, ini dia game kedua kita Miramar. Ya, semua sudah siap pastinya dari semua tim, semua player juga untuk langsung menuju ke arah pesawatnya, terbang di area Miramar dan turun ke area drop zone-nya masing-masing. Dan ini dia, pesawat sudah diterbangkan dari area Miramar ternyata. Dari area Valle del Sur menuju ke arah sebelah kiri Torre Ahumada. Yes, kali ini Brixon menuju ke arah Torre Ahumada. Tidak terlalu adil lah untuk flag pad di Miramar kali ini karena yang punya drop zone di Impala itu butuh effort banget. Mereka harus rebutan vehicle atau mungkin mereka harus mencari opsi berikutnya kalau mereka ingin keluar dari arah Impala, dari arah mungkin dari Puerto Paraiso-nya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa tim yang punya drop zone di bagian kanan, mereka masih ingin mencoba untuk mengamankan Impala, untuk mengamankan Puerto Paraiso. Kalau LL harusnya masih terjangkau. Ya. Tapi buat Puerto Paraiso, buat Impala ini butuh banget effort dan ada kemungkinan besar mereka bakal rebutan vehicle dengan tim-tim yang turun di arah LL ataupun yang turun di arah sekitar La Bendita. Ini bakal rebutan untuk tim yang punya drop zone di Impala dan juga Puerto Paraiso. Dalam hal ini berarti EVOS dan juga Bigetron ya. Karena Bigetron kita ngelihat drop zone mereka tuh berubah bermain scrapping di Puerto Paraiso. Ya, kita melihat juga dari apa yang sudah dibahas oleh Bro Pasta tadi, Bigetron turun di arah Puerto. Dan ini yang tadi sempat kita bahas juga, EVOS sempat turun di area kiri dari Miramar. Itu adalah idenya Microboy saat Laizek yang ngomong kayak gitu. Waktu ditanya kenapa turun di situ, itu nggak tepat biasanya. Itu adalah ide dari Microboy dan terjadi kembali nampaknya hal tersebut dilakukan kembali oleh EVOS Reborn. Mereka turun di area sebelah kiri dari Miramarnya. Betul, ini berarti EVOS akan menggunakan drop zone kedua mereka atau opsi mereka yang lain karena kalau kita perhatikan dan kita ingat drop zone EVOS aslinya adalah di Impala. Walaupun waktu itu sempat berebut dengan Skylights dan juga dengan GD Gates kalau kita berbicara tentang persiapan atau ya persiapan untuk PMPL Indonesia di kala itu. Betul sekali, dan kita juga berpindah kali ini menuju ke tempat yang lain di mana Baunam United menjadi tim yang selalu sibuk di early game. Mereka nggak pernah damai early gamenya. Di map manapun mereka selalu fight di early game, membuat mereka sangat sulit sekali untuk mendapatkan poin demi poin dan bahkan kali ini mereka juga terseok-seok di lembar yang kedua. Ya, tapi kalau gue lihat ya dari BN sebenarnya mereka punya potensi yang cukup besar gitu. Seperti yang udah pernah lo bahas tadi di awal bersama dengan Windy, lo sempat mention bahwa ada pemain BN yang hampir meratakan Vampire di Paradise kemarin. Ya. Dan sebenarnya Kapun. Betul. Bukan si Chopper. Oh, Kapun ya? Iya, si Iya, Capon. Capone dengan betul. DBS-nya ngeratain 2 pemain terus dia ngedapetin orang berikutnya dan satunya lagi keluar. Vaulting dia bermain di bagian luar dari perumahannya, dari rumahnya dan akhirnya bisa ngedapetin si Kapun, pemain terakhir dari BN. Ini BN kalau kita lihat dari firepower mereka cukup oke. Dari tingkat kesabaran dan strategi mereka cukup oke. Tapi entah kenapa mereka belum benar-benar mendapatkan momentum mereka. Seperti yang pernah dibilang sama Yuhai lah. Kemarin ketika di interview dibilang apa yang terjadi dengan Bigetron segala macam. Gak ada terjadi apa-apa di Bigetron. Yuhai berkata bahwa yang terjadi di kita saat ini mungkin dari momentumnya. Mereka yang belum mendapatkan momentum mereka lagi untuk mendapatkan placement terbaik mereka, untuk mendapatkan WWCD berikutnya untuk Bigetron. Dan mungkin itu yang menjadi penghalang juga untuk, tidak hanya untuk Bigetron tapi untuk tim-tim lain, untuk NFT, untuk RRQ. Ini belum terlalu maksimal lah perform dari NFT. Seperti yang pernah dibahas sama Wolfie juga bahwa permainan NFT bukan permainan yang biasanya kita lihat kalau kita berbicara tentang PMPL Indonesia. Ya betul, karena Bang Flo juga kemarin berkata NFT ini adalah tim late game. Mereka early game-nya nggak pernah sibuk. Mereka di early game selalu bisa dikatakan melakukan looting dengan damai juga. Dan nanti baru fight di akhir-akhir. Tapi kita melihat terlebih dahulu dari Microboy tadi ada statistik yang juga sudah dimunculkan. Dan kita berpindah ke arah White Cat. Ini dia, kenapa namanya White Cat? Karena emang rambutnya putih. Gara-gara itu? Ya, jersey-nya juga putih. Oh, kalau misalkan ganti warna jersey sama ganti warna rambut berubah? Jadi misal white red gitu? Bisa. White brown gitu? Bisa. Oh, tergantung warna rambut dan jersey berarti ya? Betul. Berarti inti nickname dia adalah White? White. Oh, Cat. Kenapa white-nya ya? Cat-nya dong. Cat-nya ya? Cat-nya. Lalu tadi gue bilang white red, white brown. Lu ya aja. Lu gak konsisten kuy. Sanskuy gak fokus, pantas digantungin. Waduh. Oke. Kita kembali lagi menuju ke arah gamenya. Dimana kali ini NFT yang melakukan looting di arah Valle del Mar. Di bagian bawah tentunya tidak ada gangguan sama sekali. Mengingat tadi Circle juga menuju ke arah Valle del Mar ya. Ya. Betul, circle menuju ke arah tersebut dan berpindah ke arah APG. Ini dia, mereka masih terus akan coba melakukan looting-looting saja. APG juga merupakan tim yang sering melakukan fight 4 lawan 4. Mereka tidak takut untuk melakukan sebuah fight close combat juga. Kita melihat dari tim APG, ada seorang Onyx juga bersama dengan pemain-pemain APG yang lain. Kalau kita berbicara APG pasti
yang sangat diingat adalah 20. Karena 20 seringkali mendapatkan spotlight dari tim APG saat mereka mendapatkan knock ke arah lawan-lawannya. Tapi kita juga berpindah kembali ke arah Microboy yang ditinggal sendirian saja untuk melakukan scrapping di area ini. Cukup jauh nampaknya jarak antara satu dengan yang lain pemain-pemain EVOS. Ya, ini bisa dibilang bahwa beberapa meta mulai dipergunakan oleh EVOS ataupun tim-tim lain. Kalau zaman dulu ya, kita ngeliat kayak cuma beberapa tim gitu yang berani untuk nge-split di drop zone awal. Yang tadinya harus, misal ya, kayak ngambil Pekado semuanya Pekado gitu. Iya. Tapi sekarang ada kemungkinan besar untuk beberapa tim yang playernya menuju ke arah Pekado tapi satu pemain lainnya mengamankan beberapa scrapping area di sekitar Pekado. Mungkin untuk mengamankan titik checkpoint ketika mereka ingin meninggalkan Pekado ataupun di kota-kota lain. Tadi Pekado hanya sekedar contoh yang gua ambil. Seperti yang dilakukan oleh EVOS juga. Mungkin ya kalau EVOS kita ngelihat mereka tadi kayak Cowboy sendirian. Karena kan mereka bermain scrapping. Kalau mereka ngumpul harusnya looting mereka bakal sangat-sangat terbatas ya gue. Ya, itu dia. Karena mereka tidak turun di area perkotaan, mereka hanya melakukan scrapping saja di area kiri dari Miramarnya. Kenapa gue ngomongin area kiri? Karena nggak ada namanya, mau diomongin apa dong? Karena kan, Area kiri itu sebenarnya ke arah ruins kiri kan. tapi kan Ruins di atas banget, kiri atas. Ini kan Iya sih. di jalannya, kalau ke atas terus Ruins emang nembusannya. Benar. Cuma kan ini di jalannya gitu loh, di area Oh, kirinya. Ini kayak kalau mudik tuh kayak jalur alternatif gitu ya. Nah, iya gitu. Gak ada namanya, tapi jalurnya ada gitu. Nah, gitu. Jadi ya, Tiba-tiba tembus aja. betul, yang penting sampai aja ke Yang penting arah sampai, kan? tujuannya, betul. Tapi kalau kita berpindah ke arah Korpai juga, Korpai ini di tim yang sekarang Face Clan selalu dijadikan palang pintu atau pembuka jalan dari rekan-rekannya, menjadi scouter juga dari Face Clan, karena kita melihat berulang kali Korpai berhasil untuk melakukan hal tersebut, membuka jalan ke arah rekan-rekannya, dan nanti follow up yang dilakukan yang pertama datang juga ke area yang sudah dititiki oleh Korpai adalah Tonike. Ya. Kalau dari Face Clan yang paling jarang main siapa Koy? Bull Shark kah? Dari Face Clan yang jarang main harusnya ya Bull Shark. Bull Shark ya? Bull Shark sama ini gak sih? Sama Beer Eleven gak sih? Iya. Itu dua pemain yang jarang banget main kalau diperhatikan di PMPL. Beer Eleven gue pernah ngeliat dia main. Kalau nggak salah di minggu lalu dia main deh Betul. di hari Minggu, hari ketiga super weekend pertama. Ya, Beer Eleven minggu kemarin main, Bull Shark yang sampai sekarang belum pernah main, bahkan di PMPL Thailandnya pun Bull Shark sampai saat ini belum pernah dimainkan. Oh, oke. Mungkin buat teman-teman yang tahu kabar dan informasinya bisa langsung kasih infonya ke kita entah lewat live chat ataupun lewat DM di Instagram kita berdua supaya kita mendapatkan update. Kenapa Bull Shark masih belum dimainkan di Face Clan? Apakah menjadi camat? Ya. Karena kadangkala camat juga menjadi satu hal yang diperbincangkan oleh teman-teman komunitas. Ya betul, tapi dengan pengalaman dan juga kualitas yang dimiliki oleh Bull Shark pastinya memberikan insight-insight juga ke arah pemain-pemain dari tim Face Clan yang lain. Karena kita tahu bersama Bull Shark ini juga gak asing untuk komunitas PUBG Mobile Indonesia. Ya, betul. Karena Bull Shark sempat di EVOS juga waktu itu untuk bermain di PMSC 2019 Taiwan. Ya. Dan kalau kita berpacu kembali melihat apa yang terjadi di arah in-game, Axis sudah mulai berotasi meninggalkan drop zone awal mereka. Kembali lagi ke arah checkpoint mereka berikutnya sudah ada 3 atau bahkan 4 vehicle yang dipunya oleh Axis kali ini. Ini tim yang bisa dibilang ya, ini Axis dan juga For Rivals. Ini dua tim yang harus menjadi perhatian loh. Secara nggak langsung kalau kalian perhatikan, ini dua tim yang sering kali sampai ke late game dengan jumlah player yang masih utuh. Ya, apalagi kita berkaca Axis di hari pertama atau di Super Weekend. Axis ini menjadi tim yang Sunhawk pasti 10 poin. Ya. Karena mereka dengan kacang susunya ini berhasil untuk bisa sampai late game terus-terusan. Bahkan kita nggak pernah ngelihat kacang susu nggak sampai late game kalau di Sunhawk. Untuk sampai saat ini ya, terus-terusan berada di late game. Bahkan kemarin kita ngelihat pemain-pemain dari Axis Red Ones, kenapa mereka berada di puncak klasemen itu hanya membutuhkan 2 match terakhir aja. Oke. Match pertama sampai match ketiga nggak kelihatan, tapi 2 match terakhir, match Sunhawk-nya atau match keempatnya mereka itu berada di hashtag yang kedua dengan kacang susu lagi, dan juga di match terakhir Voke yang keluar sebagai pemain yang sangat memberikan dampak ke arah pemain-pemain Axis Red Ones dengan 11 elimination. 2 match saja membuat betul. mereka berada di puncak klasemen. Gue kemarin speechless banget sih dengan apa yang dilakukan oleh siapa tadi lo bilang? Voke. Voke betul, Voke bener-bener amazing banget. Tapi lihat ya, bahkan dari suara swap juga benar-benar menakjubkan karena berhasil membuat sebuah vehicle meledak. For Rivals, langkah rotasinya bakal terhenti karena satu mobil yang dinaiki oleh pemain mereka meledak begitu saja. Reed hanya memiliki 1 batu untuk bersembunyi, 2 setup smoke di bagian belakang, tapi setup push sudah mulai dibangun oleh pemain-pemain dari Vampire. Ravenclaw bahkan mendapatkan beberapa hit mark yang menuju ke arah seorang Reed, tapi Reed masih bisa menyelamatkan diri. Belum ada backup fire dari pemain-pemain For Rivals yang lainnya, karena mereka masih melakukan setupnya terlebih dahulu. Epi sudah mulai bergerak menuju ke arah sebelah kanan, sementara Apple mengamankan sebuah perbukitan dan pemburu.
mengintai dari jarak yang lumayan jauh. Mungkin Epi yang bisa memberikan press balik ke arah pemain-pemain dari Vampire. Ya, bahkan tadi satu pemain dari Vampire, Ravenclaw, belum sadar kalau di sebelah kanan dia itu ada seorang Epi. Namun kali ini kita melihat juga dari Epi, ternyata belum memiliki angle yang cukup free menuju ke arah Ravenclaw. Karena ternyata pemain-pemain dari Vampire juga sudah mulai melakukan pergerakan. Dari Jasper juga menghindari tembakan-tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Kali ini sudah mulai berasap juga. Popzi juga akan coba diincar oleh seorang Luxi. Dengan M4 RDS saja tadi digunakan. Kembali kita melihat ternyata terpotong rotasi dari pemain-pemain MSC, bahkan memberikan damage yang sangat berarti ke arah kendaraan yang digunakan oleh dua pemain MSC tadi. Kita melihat kocar-kacir rotasi mereka. Ya, dan kalau kita lihat dari setup Bigetron, mereka benar-benar ngezoning out beberapa tim yang rotasi di sekitar mereka, dijauhin jarak rotasinya. Mendapatkan satu pemain, ada satu pemain dari MSC yang sudah mulai terjebak dan kali ini akan ada close combat ternyata di bagian gereja dari arah atas. Ternyata Onyx berhasil mendapatkan satu pemain yang berusaha meretake tempat yang dimiliki oleh APG. Bukan hal yang bagus untuk tim yang ada di bagian bawah kali ini MSC. Karena mereka tertekan oleh dua tim, ada APG dan ada Bigetron di belakang mereka. Ya, keluar dari kejaran Bigetron ternyata masuk ke kandang dari tim APG karena Onyx sudah menunggu di area ini. Pemain dari tim APG dengan topi level 3-nya berada di area atap dan bahkan ada bala bantuan juga yang datang. Pemain-pemain APG sudah mulai touchdown di area ini. Kita melihat ada 20 juga bersama dengan Shroud dan juga satu pemain dari itu Zero. 4 lawan 2 Sunsquare ini bukan hal yang mudah tentunya untuk MSC karena Jasper dan juga Pons berada di bagian dalam dari gerejanya. Dua orang sudah mulai melakukan setup pada lemparan granat ke arah pintu, menghalangi pergerakan yang bakal dilakukan oleh pemain-pemain dari Epi. Tapi lihat, Molotov yang terbakar di bagian pintu ujung tidak membuat mereka gentar karena mereka bakal tabrak dari pintu samping. Granat sudah mulai dimasak kali ini. Shroud sudah mulai memasak granat dengan cukup matang, tapi ada vaulting out dari seorang Ponzai. Kembali melakukan setup di arah yang berbeda. Belum ada follow up dari pemain-pemain MSC yang lainnya. Shroud masih mencoba untuk mendapatkan satu buah knockdownnya lagi ke arah pemain-pemain dari MSC. Begitu tertib push yang dilakukan oleh HPG, mereka gak buru-buru untuk mendapatkan atau meretake dalam dari gereja ini. Ya, karena pemain-pemain APG memiliki orang dalam, yaitu Onyx berada di area atas. Dia tahu di mana pemain-pemain dari MSC. Pastinya diberikan informasi juga, dan Onyx tidak hanya menjaga MSC, dia juga diberikan tugas untuk melihat ke arah pemain-pemain Eagle Esport tadi, karena Eagle Esport ternyata sudah mulai datang. Ada yang masuk juga, spray juga dilakukan tadi, pronishoot yang dilakukan oleh satu pemain, dan itu dia Jasper ternyata belum bisa mendapatkan hit ke arah pemain-pemain dari APG. Namun ada sebuah tembakan kembali Shroud, low HP-nya di sana. Jasper ketahuan posisinya, spray juga dilakukan, namun Jasper masih bisa menghindari tembakan tersebut. Dan kita melihat kali ini masuk kembali pemain-pemain dari APG. Backup yang cepat membuat dua pemain MSC pun tumbang di area ini. Betul banget, bahkan gak ada korban jiwa satupun yang ter-knockdown dari fight yang ada di bagian dalam dari gereja ini. Masih belum mampu untuk mendapatkan pemain-pemain dari APG. Tidak ada threat elimination sama sekali, dan kali ini dari MSC hanya menyisakan seorang Pons yang tersisa cukup jauh di area open field. Bahkan mungkin akan bertemu dengan Eagle Esport di sekitar sana. Ya, Eagle Esport yang tadi saya katakan dekat dengan pemain-pemain APG, ternyata granatnya mendapatkan satu pemain. Bahkan satu yang lain juga low HP-nya 20. Tersungkur karena ternyata Namsin datang dengan granat yang sangat luar biasa. Datkon juga bersiap dengan Uzinya. Ada sebuah lemparan granat juga membuat Datkon harus mundur terlebih dahulu. Tapi Namsin melemparkan sebuah granat kembali menuju ke arah ruangan tersebut. Dan kita melihat ternyata Namsin mendapatkan satu pemain lagi dengan UMP-nya. Wow, gue kira tadi bakal tabrak ke arah pemain dari MSC untuk yang terakhir. Tapi dari Eagle Esport mereka berupaya banget untuk mendapatkan retake ke arah gereja ini. Mereka bakal menghadapi APG yang barusan aja memenangkan fight-nya. Belum sempat untuk melakukan looting ke arah pemain-pemain dari MSC. Malah mereka bakal digempur balik, bahkan kembali lagi. Satu pemain mereka tumbang. Ini menjadi mimpi buruk. Dua pemain terakhir berada di bagian dalam dari sebuah ruangan. Last man standing kali ini bakal digempur. Dua pemain bakal bergerak secara beriringan. Sandwich kah? Tidak perlu sandwich, tapi Barbar Gaming. Namun dua pemain tumbang dan APG diratakan begitu saja. Setelah mendapatkan dua knockdown tapi tidak mampu untuk menghadapi dua pemain Eagle Esport yang lainnya. Ya, Eagle Esport kuncinya adalah tadi Namsin mendapatkan dua pemain dari APG. Satu granat dan juga satu spray dengan UMP yang sangat on point. Namun kita berpindah ke arah yang lain. Ternyata ada pertemuan antara tim asal Malaysia berhadapan dengan tim asal Indonesia. EVOS berhadapan dengan Axis Red One. Namun kita juga melihat pertemuan antar tim Thailand di mana Faceland berhadapan dengan Onyx. Satu pemainnya langsung dipulangkan begitu saja karena tadi terkat rotasinya. Betul sekali. Belum ada backup dari Onyx. Mereka masih melakukan split position. Sementara di arah lain ada tim Secret yang bertemu dengan Geek Fam. Ini lagi-lagi kita melihat ada derby di antara beberapa tim yang bertanding. Tadi kita ngelihat battle-nya Thailand. Sekarang kita bakal memperhatikan battle-nya dari Malaysia.
Wow, ini udah bener-bener chaos banget karena kita sudah masuk untuk circle yang ketiga, Sanskoy. Ya, kita melihat juga Kid dengan kupluknya berada di area ini, tembakan menuju ke arah smoke, ternyata hilang satu pemain di sana. Miracle dipulangkan karena drone juga join the fight kali ini. Pemain-pemain NFT mendapatkan elimination pertama mereka di match yang kedua. Ya, dan gue harapkan tentunya untuk Bigetron, NFT, RRQ mereka bisa bermain stabil seperti apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS dan Secret. Mendapatkan satu pemain, ada Demrut yang terkena headshot tadi. Ada pergerakan sudah mulai dibangun dan Demrut pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Di belakang sana lagi-lagi ada tim yang akan mengganggu. Infinity datang dari arah belakang tim Secret. Wow, sangat luar biasa apa yang dilakukan. Snipes tumbang kembali oleh pemuda asal Indonesia, pemain-pemain Indonesia yaitu NFT mendapatkan sebuah knock lagi ke arah lawan-lawannya. Tapi sebuah tapping-tapping dilakukan oleh Gotani tadi dengan M4 kali 4-nya belum berhasil mendapatkan sebuah knock. Low HP saja didapatkan. Snipes sulit untuk diselamatkan, tapi kita lihat iShot juga masih berlari-lari di seberang gundukan yang dimiliki oleh Snipe. Namun sebuah lemparan juga dilakukan tadi menuju ke arah satu pemain SNOP. Dijepit dari dua arah yang berbeda. Nuzi juga terus melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah SNOP. Wow, ini udah repot banget sih. Ini Geek Fam udah nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak karena Infinity juga sedang dalam posisi nge-split. 3-1 split yang mereka lakukan, mengirimkan satu pemain dari arah Blue Zone. 3 pemain sudah berhasil masuk tapi belum tiga-tiganya berada di daerah aman. Perlu bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona dan Secret. Ada Fredo yang ada di bagian Broken Shake. Oh, bakal ditabrak. Akankah diintip? Diintip. Happy birthday yang gagal ternyata. Logan masih cukup sigap tapi ternyata double pick yang dilakukan oleh Infinity membuat Fredo nggak bisa bertahan dan Geek Fam yang terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby karena Secret masih menyisakan 2 player aktif. Ya, bahkan tidak hanya Geek Fam, tadi MS Chonburi pun sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini menjadi super weekend yang tidak terlalu maksimal untuk MS Chonburi. Kita melihat pemain-pemain mereka sebenarnya sangat berpengalaman, bahkan berkualitas sekali. Tapi mereka masih terseok-seok, masih terdampar di lembar yang kedua. Entar apa yang terjadi di arah MS Chonburi, namun kita lanjutkan kembali di mana. Ternyata Namsin bersama pemain-pemain dari Eagle Esport yang tadi sudah memulangkan APG. Berdekatan dengan Bigetron Red Aliens, bahkan tembakan juga dilakukan Bigetron. Berhadapan dengan tim Secret, kita lihat kali ini. Yes, Bigetron unggul dari segi high ground control. Mereka ada di bagian atas, bahkan mereka bisa melihat dari 2 tim, ada Eagle dan juga Secret yang sudah terpantau oleh Bigetron saat ini. Eagle juga masih dalam posisi nge-split, 2-1-1 split yang mereka lakukan. Bigetron juga agak nyebar sih. Kalau nggak salah 2-2 tadi split yang dilakukan sama BTR. Nggak terlalu meluas split yang mereka lakukan, tapi setidaknya cukup lah untuk menahan pergerakan dari 2 tim yang ada di sekitar mereka yang udah terpantau sampai saat ini. Eagle dan juga tim Secret. Namun kalau kita melihat juga Flippy ternyata tadi melakukan sebuah tembakan, mendapatkan sebuah knock ke arah satu pemain yaitu Gotani. Ada sebuah follow up yang juga dilakukan oleh seorang Ramones. 2 kendaraan bergerak kali ini turun gurung nampaknya pemain-pemain dari NFT. Di depannya sudah ada Spavel yang sebagai scouter. Ya, udah dibuka jalannya sama Spavel, bahkan di arah lain ternyata Infinity bertemu dengan Face Clan. Ada Vintores yang mendapatkan satu pemain dari Face Clan tadi. 1 sudah mulai ditumbangkan, sementara BN kehilangan Awas, dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Masih ada 13 tim dengan 45 pemain yang tersisa saat ini. Bahkan Spavel juga mendapatkan satu pemain dari tim Infinity. Tani berhasil ditumbangkan dan Eagle sudah mulai nge-regroup. Tapi tadi split yang mereka lakukan agak jauh. Sekarang split yang mereka lakukan udah mulai agak sedikit dempet. 3-1 atau 2-2 split yang mereka lakukan, namun dengan jarak tidak terlalu jauh. EVOS juga mendapatkan sebuah kontrol area yang menurut gue bagus dan Flippy berusaha membuka jalan untuk tim NFT kali ini menjadi palang pintu di bagian depan. Backup sedikit terlambat, satu berhasil diamankan, tapi kali ini dari Infinity Nuzi masih berupaya untuk mengokang sebuah granat, namun dari belakang Logan berhasil diamankan dan harusnya Ramones bakal dipulangkan menuju ke arah lobby. Lemparan granat ke bagian depan, masih belum ada backup dari Spavel dan juga Drone untuk membackup 2 pemain atau 1 pemain yang sedang ter-knockdown. Ya, kita melihat juga kali ini Drone menyambut pemain-pemain Infinity yang akan coba datang. Lemparkan sebuah granat terlebih dahulu. Ikan hiu makan tobat, hayu kita lempar granat. Tapi granat juga dilemparkan oleh seorang Mela. Ternyata bukan granat, itu adalah sebuah bakaran molotov. Belum terbakar ternyata satu pemain dari Indonesia, namun ternyata granat eliminator didapatkan oleh seorang Drone. Betul, bakal kalau Sombet kali ini terbatas dengan sebuah gundukan tipis aja, tidak terlalu jauh jaraknya. Kali ini Drone masih sabar dalam melakukan proning. Wow, ini nggak mau buru-buru, tapi lihat Mela memasak granat meletup dan berhasil mendapatkan Drone. Tingkat kesabaran dan sebuah timing yang begitu tepat dari Mela berhasil menumbangkan kembali 1 pemain dari NFT. Namun Nuzi tidak bisa diselamatkan karena Blue Zone sudah mulai ikut campur dari fight yang terjadi. Mela juga terkena Blue Zone-nya. Kita melihat kali ini Spavel menjadi pemain yang masih bertahan. Mela melakukan proning terlebih dahulu, akan coba diincar juga. Kita berpindah ke arah yang lain, ternyata Spavel tidak terlalu sibuk dengan Mela, tidak terlalu berlama-lama di sana, langsung bergerak juga. Tapi Spavel disambut oleh seorang Vintores. Masih ada sebuah lower ground yang masih bisa diselamatkan kali ini atau bisa dimanfaatkan maksud saya. Kembali kita kali ini lihat di mana Tony K, bocil ajaib asal Thailand, berdarah
Jerman juga mendapatkan satu pemain dari NFT dan dipulangkan seluruhnya NFT. Ya, nice try untuk NFT tentunya karena mereka dipulangkan sebagai tim Indonesia pertama yang dipulangkan bertukar lobby. Mereka puas di urutan ke-11 untuk 16 tim yang bertanding di game Miramar kali ini. Kita berpindah menuju ke arah Onyx dan juga Eagle Esports di mana jarak mereka tidak terlalu jauh. Lagi-lagi split yang begitu tertib masih dilakukan oleh Eagle Esports dan Onyx. Terpantau dua pemain mereka. Belum melihat pergerakan dari pemain-pemain Onyx yang lain yang entah sudah dipulangkan atau mereka sedang melakukan split position. Lihat kali ini dari pemain-pemain Oh, tim split. EE atau Eagle Esports membuka skop terlebih dahulu dengan M4-nya menuju ke arah RRQ Rio. Terlihat juga di atas sana ada pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance yang cukup nyaman dan PR yang dimiliki oleh Eagle Esports sebenarnya cukup banyak karena mereka ada jarak antara tim Eagle Esports sekarang dan juga circle selanjutnya. Ya betul banget, bahkan Axis pun nggak bisa terlalu lama nahan di sini. Face Clan sudah mulai membangun pergerakan mereka untuk menuju ke arah checkpoint berikutnya. Ini Face Clan rotasinya like a boss banget men di jalan raya. 3 mobil, mereka bakal tabrak pertukaran Vampire, 2 pemain bakal mereka hadapin. Close combat kali ini hanya untuk memperebutkan sebuah shake yang begitu kecil. Tabrakan sumber di bagian dalam dan berhasil mendapatkan satu. Backup dari luar pun sedikit terlambat dengan M249 yang bentar-bentar Rambo. Namun ternyata Stone berhasil meratakan 2 pemain dari tim Face Clan. Dan pada akhirnya Vintares berhasil menyelamatkan kondisi dari Face Clan. Survive, keempat pemain dari Face Clan tanpa ada yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Kita lihat betapa mengerikannya close combat yang terjadi antar dua tim Thailand ini. Antara tim Vampire dan juga tadi kita melihat dari Face Clan. Backup mereka cepat sekali untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang berada di dalam shake-nya. Satu pemain yang tersisa tadi yaitu seorang Vintares pun masih bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi pintar apa yang dilakukan oleh Korpai juga meledakkan granat atau mobil-mobil yang ada di area ini membuat mereka memiliki cover tambahan. Ya, dan mereka pinter banget untuk ngambil ke arah tengahnya. Jadi kalau misalkan Zarya bouncing, mereka nggak butuh bergerak terlalu jauh dari tempat mereka saat ini. EVOS pun sudah mendapatkan sebuah checkpoint yang menurut gue begitu enak. Tinggal mengamati pergerakan dari Vampire karena ada Ravenclaw nih. The last man standing. Satu pemain terakhir dari Vampire yang cukup dekat dengan pemain-pemain dari EVOS. Ya, kita melihat juga dari sisi lain EVOS Reborn sudah mulai mendekat ke arah lawan-lawannya. Ravenclaw yang masih tersisa dari Vampire mungkin akan coba diincar oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn karena sudah ketahuan juga posisi dari seorang Ravenclaw. Bahkan granat juga meledak di sana. Ada sebuah damage yang diberikan ke arah seorang Ravenclaw-nya, masih bertahan dia. Ada sebuah bakaran juga yang ternyata tidak terlalu jauh lemparannya, tapi pemain-pemain Bigetron Red Alliance ternyata mendapatkan satu knock ke arah Onyx. Ya, ini masih berlanjut fight yang terjadi antara EVOS dan juga Vampire. Sementara di arah lain Onyx pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron berhasil mendapatkan 3 elimination untuk sejauh ini. EVOS sudah mendapatkan 3 sama dengan Bigetron. RRQ belum mendapatkan elimination sama sekali. Sementara NFT tadi yang sudah pulang ke arah lobby mereka mendapatkan 6 elimination. Lumayan poin untuk NFT, tapi RRQ mendapatkan tekanan dari Eagle Esports. Lemparan granat berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi masih belum cukup untuk mendapatkan korban berikutnya ke arah Eagle Esports. Ya, kita melihat lagi kali ini Voldemort mendapatkan Grenade Eliminator. Ada sebuah revive yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain RRQ Rio. Mereka juga tidak boleh gegabah karena saat mereka naik ke arah high ground-nya pasti sudah ditunggu oleh tim yang tadi berada di atas yaitu Eagle Esports. Dari sisi lain ternyata kembali bertemu antar dua tim Malaysia ini, For Rivals dan juga Axis Red Ones. Betul, bahkan ada Bigetron tadi yang nyelip ya, bertemu dengan tim Secret juga di mana satu pemain dari Bigetron dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi lihat dari For Rivals yang akan close combat dan sepertinya nggak bisa bertahan lama lagi, digoyang dengan menggunakan Rambo langsung rata untuk Axis. Axis Red Ones di hari ini mereka tidak terlalu maksimal dari 2 match yang sudah dimainkan, namun kita melihat juga kali ini pemain-pemain dari Eagle Esports akan menyambut kedatangan RRQ Rio. Pronisut juga dilakukan kembali, namun Chopper tersungkur ke arah tanah karena ternyata ada Voldemort. Tembakannya sangat-sangat luar biasa sekali tadi dengan Scar L-nya. Kembali ada seorang Parajin yang coba akan disambut kali ini, juga mendapatkan yang kedua ternyata. Akan coba mencari yang ketiga. Parajin akan coba dicari. Ada sebuah pergerakan dilakukan oleh seorang bot dan itu dia rata sudah. Eagle Esports dipulangkan oleh RRQ Rio. Betul, 4 elimination dikumpulkan dan masih menyisakan 1 player aktif untuk RRQ. Tidak bisa diselamatkan karena ada steal elimination dari Bigetron. Wow, 4 elimination untuk RRQ dan juga Bigetron. EVOS sudah mulai membangun pergerakan menuju ke arah Face Clan. Close combat tapi granat dari Tony K. Mendapatkan seorang microboy, lemparan granat berikutnya akan dilemparkan menuju ke arah broken shake-nya. Sudah mulai bergerak tapi ternyata laser pun tumbang. Vintares sudah melakukan pergerakan push dan kali ini hanya menyisakan seorang KF. Headshot tadi ke arah KF.
Tapi KF masih bisa bertahan namun tidak dalam waktu yang lama karena Blue Zone sudah mulai menghimpit. Ini menjadi momentum yang benar-benar tipis bagi seorang KF. Ya, kita melihat KF masih terus rata. di belakang sana, namun ternyata itu dia. Ternyata granat yang dilemparkan oleh Korpai membuat KF pun dipulangkan ke arah lobby. Betul, nice try untuk EVOS Reborn. Di game kali ini masih ada 2 tim Indonesia yang tersisa untuk Bigetron dan juga RRQ, bahkan mereka masuk di top 4 Sanskuy. Wow, sangat luar biasa dari 2 tim Indonesia ini, walaupun tidak terlalu banyak pemain-pemain yang tersisa, hanya 2 dari Bigetron dan 1 dari RRQ Rio, namun mereka masih bisa masuk ke dalam top 4-nya. Kita melihat yang sangat-sangat nyaman adalah Fastlet, bahkan akan menyambut kedatangan dari pemain-pemain Bigetron Retaliant turun ke arah bawah. Zuxi tidak bisa diselamatkan lagi, namun ada Liquid di sana, bahkan tadi kendaraannya juga sudah meledak, bisa dijadikan cover. Ya, tapi ini terlalu curam sih sebenarnya, dan posisi defensif yang dipunya sama Bigetron menurut gua nggak terlalu bagus. RRQ pun harus pos di urutan keempat. Bigetron rotasi mereka bentar-bentar terpotong, tapi untungnya mereka sudah mendapatkan bagian kecil dari zona kali ini. Ditembak lagi menurut ke arah vehicle yang sudah mulai terbakar, bahkan sudah meledak. Namun Bigetron masih bertahan sejauh ini. Ya, kita melihat ada pergerakan yang dibangun oleh Mr. Five. Liquid juga berhasil untuk melakukan revive tadi, nampaknya menggunakan bandage terlebih dahulu, tapi tembakan demi tembakan menuju ke arah Bigetron Red Alliance. Sulit sekali keadaannya untuk mereka, sulit perjuangan dari Bigetron Red Alliance karena mereka harus fight dengan Fastland yang masih lengkap 4 orang juga, tapi Fastland juga ditembak oleh pemain-pemain dari For Rivals. Betul, secara nggak langsung Rivals membantu pergerakan dari Bigetron karena ketika ada upaya push yang dilakukan oleh Fastland, 2 pemain dari For Rivals benar-benar menghalangi pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Fastland saat ini. Sudah mulai berperang, ban sudah mulai dipecahkan, memperpendek kolong mobilnya supaya mereka aman. Nah, di arah lain Luxi kembali ditumbangkan, kali ini Liquid yang menjadi last man standing untuk Bigetron dan harusnya masih bisa melakukan revive ke arah Luxi. Nah, kita melihat juga permainan yang sangat stabil ditujukan oleh For Rivals setelah tadi mereka mendapatkan winner chicken dinner. Kali ini mereka masuk ke dalam top 3-nya, tapi Bigetron juga kita lihat kali ini step up mereka untuk bisa berada di late game-nya. Liquid melakukan spray juga menuju ke arah Vintores, berada di belakang dari pohon tersebut. Low HP sebenarnya, namun headshot. Sayang sekali. Liquid masih bisa untuk melakukan healing masih bisa kali ini, tapi udah nggak ada lagi healingan yang dimiliki oleh Liquid. Bahkan di area tersebut Vintores juga sudah bergerak menuju ke dalam smoke-nya juga. Ya, ini udah paling best banget yang didapatkan sama Bigetron dengan hashtag 3 ataupun maksimal di hashtag 2, tergantung dari circle-nya nanti bakal bouncing ke arah mana. Ya, sangat luar biasa perjuangannya, tapi kita melihat kali ini sulit sekali keadaannya untuk Bigetron Red Alliance. 2 pemain mereka low, bahkan mereka masih terus berjuang dengan keadaan yang sulit seperti ini. Tidak menyerah mereka untuk terus melakukan tembakan demi tembakan, menghabiskan peluru-peluru yang sudah dimilikinya. Liquid juga berganti dengan MG3 dan sudah knock kali ini didapatkan oleh pemain-pemain lawan-lawannya, tapi itu dia nice hashtag try. 3 didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Nice try untuk Red Alliance dan juga tim-tim Indonesia yang lainnya. Nice try untuk EVOS, Bigetron, RRQ dan juga NFT yang bertarung dengan maksimal di Miramar kali ini. 2 tim tersisa 3 lawan 4 antara For Rivals versus Fastlet. Ya, Fastland dengan 4 pemain mereka melakukan tembakan-tembakan, namun pemburu kembali menjadi pemeran antagonis untuk lawan-lawannya juga. Epul berada di area belakang membuka skopnya. SKRL kali 3 tadi atau kali 4 maksud saya, membuka ke arah pemain-pemain dari Fastland. 1 sudah tumbang di sana. Ini adalah momentum juga untuk For Rivals bisa mendapatkan back-to-back winner chicken dinner. Ya, gue nunggu update circle yang ke-8 sih. Ini akan menuju ke arah mana? Karena kondisinya berimbang 3 lawan 3. Tergantung, kalau misalkan Korpai diselamatkan berarti kondisinya akan kembali timpang antara Fastland dan juga For Rivals. Tapi sejauh ini Korpai masih ada proses untuk diselamatkan. Tentunya ada lemparan molotov memperlambat pergerakan dari pemain-pemain For Rivals. Ada tapping fire lagi dengan menggunakan mini 14. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown dan Ipul sudah mulai memasak granat. Sebuah lower ground tipis mungkin akan menjadi bencana untuk Fastland. Ini bisa ke knock 2 meletup, tapi hanya splash damage yang diberikan menurut ke arah Vintores. Tony K sudah berada di arah yang lain menembak menuju ke arah Korpai dan Korpai pun selamat, bahkan ada threat damage yang begitu dalam. Mr. Five berhasil mendapatkan pemain For Rivals dan winner chicken dinner untuk Fastland di game yang kedua. Kita melihat bagaimana Tony K tadi 10 elimination sendirian saja di akhir. Dia mendapatkan 2 pemain dari For Rivals. Yang pertama dengan M4-nya, yang kedua dengan mini kali 6 atau kali 8. Tadi kita melihat Tony K sangat-sangat luar biasa. Bocil ajaib asal Thailand yang kembali menjadi bukti. Ini adalah PMPL saya pertama untuk dirinya, tapi dia langsung bisa nyetel dengan pemain-pemain Fastland juga. 10 elimination menjadi bukti ketajaman dari Tony K. Ya, ini horor banget yang dilakukan sama Fastland. Bahkan tadi hampir kita melihat back-to-back berikutnya. Ya. Setelah kemarin kita melihat The Infinity mendapatkan back-to-back, tadi hampir kita melihat For Rivals mendapatkan back-to-back mereka untuk WWCD di hari kedua.